Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, hari Minggu tanggal 16 Februari 2025. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan sabda bahagia dari Tuhan. Pada abad ke-19 kalau tidak salah, muncul seorang filsuf yang menegaskan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Dan salah satu rujukan dari pernyataannya itulah ungkapan sabda bahagia dari Tuhan yang menurutnya mengajak orang untuk tidak berusaha, tidak berjuang dalam hidup. Karena sabda bahagia memuat ungkapan supaya orang berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang mengalami kesulitan. Karena upah besar di surga, karena ada hal yang dinantikan terjadi yang baik dalam hidup. Dan menurut filsuf tersebut, sabda itu mengandung candu yang membuat orang tidak mau berusaha terhadap hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan bacaan pada hari ini, dan bagi saya secara pribadi Tuhan mau mengajak kita lewat sabda bahagia ini untuk memandang hidup secara lebih optimis, memandang hidup secara lebih positif apapun situasi keadaan diri kita, baik ketika kita berada di atas maupun berada di bawah. Saya merasa Tuhan itu memandang hidup bagaikan sebuah simfoni. Simfoni tersebut menjadi indah bukan ketika nada-nada yang disusun itu tinggi semua, tetapi ada juga nada rendah. Simfoni menjadi indah ketika ada gabungan nada yang rendah dan nada yang tinggi. Artinya apa? Tuhan mau mengajak kita untuk memandang hidup bahwa hidup bagaikan simfoni. Hidup bagaikan simfoni adalah hidup yang kadangkala kita berada di bawah, kadangkala kita berada di atas, berada di nada tinggi, berada di nada rendah. Ketika berada di nada rendah, percaya dan berjuang, tetap berusaha, jangan pernah berputus asa. Karena ada saatnya akan ada nada tinggi yang akan kita alami. Dan ketika berada di nada tinggi, berada di titik tertinggi, tetap rendah hati. Karena ada saatnya juga kita akan ada di bawah. Dan simfoni tersebut menjadi indah ketika simfoni tersebut diselesaikan sampai akhir. Begitu juga dalam hidup. Hidup kita menjadi indah ketika berada di bawah, kita tetap berjuang, tetap berharap, tetap berusaha, karena ada saatnya kita akan dibawa ke puncak. Dan ketika kita berada di puncak, kita tetap rendah hati, karena ada saatnya juga kita akan dibawa ke titik terendah. Tetapi hidup tersebut akan menjadi indah bagaikan simfoni yang indah kalau itu diselesaikan, lagu itu diselesaikan dengan baik. Lagu akan menjadi jelek ketika berhenti di tengah jalan. Karena itu jangan pernah menyerah ketika kita berada di titik terendah, dan jangan berpuas diri ketika kita berada di titik tertinggi. Bagi saya itulah inti dari sabda bahagia. Tuhan mau mengajak kita melihat hidup bagaikan sebuah simfoni yang indah, memandang hidup secara lebih positif. Ada saat-saat kita berada di bawah, tapi ada saat-saat kita berada di tinggi. Dan mari kita menjalani hidup bagaikan simfoni tanpa pernah berhenti, agar hidup kita menjadi suatu simfoni yang indah yang membawa keharmonisan yang luar biasa, yang mampu memberkati hidup kita sendiri, tapi juga memberkati hidup orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.